Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum kita membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita bahas dulu larutan itu apa. Larutan adalah campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Contohnya, misalnya garam sebagai zat terlarut ditambah dengan air sebagai zat pelarut menghasilkan larutan garam. Berdasarkan daya hantarnya, larutan dibedakan menjadi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu apa? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena zat terlarutnya terionisasi menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas. Sedangkan larutan non-elektrolit kebalikannya, berarti larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat terlarutnya tidak dapat terionisasi menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas. Jadi kesimpulannya, larutan elektrolit dapat diionkan sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat diionkan. Berdasarkan daya hantarnya, tadi larutan dibagi dua, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dibagi dua, ada elektrolit yang kuat, contohnya asam kuat, basa kuat, garam. Ada elektrolit yang lemah, contohnya asam lemah, basa lemah, garam. Untuk larutan non-elektrolit, contohnya itu selain asam, basa, dan garam. Elektrolit kuat punya 3 ciri-ciri. Yang pertama, zat terlarut terionisasi sempurna. Yang kedua, derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Kemudian reaksi ionisasinya berjalan searah. Tanda panahnya 1 ke kanan ya. Untuk elektrolit lemah, terionisasinya hanya sebagian. Kemudian derajat ionisasinya lebih kecil dari 1, antara 0 sampai 1. Kemudian reaksinya berjalan dua arah, tanda panahnya bolak-balik ya, setimbang. Terus untuk larutan non-elektrolit itu zat terlarutnya tidak terionisasi, derajat ionisasi atau alfa sama dengan 0. Untuk ciri-ciri saat eksperimen, pada elektrolit kuat nyala lampunya terang, gelembung gasnya banyak. Pada larutan non-elektrolit, nyala lampunya tidak menyala, gelembung gasnya tidak ada. Sedangkan untuk elektrolit lemah, jika pada saat eksperimen tidak memiliki ciri di atas, misalnya aja nyala lampunya redup atau gelembung gasnya sedikit, pokoknya patokan kita itu elektrolit kuatnya sama non-elektrolitnya. Sekarang kita bahas contoh dari asam kuat dan asam lemah. Asam kuat itu ada HCl, HClO4, HBr, Hi, HNO3, dan H2SO4. Supaya gampang menghafalnya, kalian bisa hafalkan dengan celana baru inong sobek. Celananya Cl, yaitu untuk HCl dan HClO4, barunya untuk HBr, I-nya untuk Hi, nongnya untuk HNO3, sobeknya untuk SO4, yaitu H2SO4. Untuk asam lemahnya sendiri, kita buat di sini selain asam kuat. Jadi kalian ingat aja yang asam kuat yang mana. Misalnya HF, asam fluorida, H2S, asam sulfida, CH3COOH, asam asetat, H3PO4, asam fosfat, HCN, asam sianida, dan lain-lainnya. Untuk basa kuatnya itu nanti ada basa pada golongan 1A dan 2A, tetapi unsur di atas dan di bawahnya kalian hilangkan. Trik menghafalnya, libur naik kuda Rabu Kamis. Liburnya LIOH, naiknya NA ya, NaOH, kudanya KOH, Rabunya RB, RBOH, Kamisnya CS, CSOH. Karena golongan 1A jadi OH-nya 1 semua di situ ya. Untuk basa kuat yang golongan 2A, trik menghafalnya, beli mangga, casi 1000, balik ratusan. Ingat ya, unsur yang atas dan bawahnya dihilangkan. Jadi beli sama ratusannya dihilangkan, tinggallah mangga, MG-nya itu MGOH 2 kali, casi CA-nya itu CaOH 2 kali, 1000 SR-nya itu SROH 2 kali, balik BA BaOH 2 kali.
Nah, untuk basa lemahnya berarti basa selain golongan 1A dan 2A. Misalnya ada NH4OH, amonium hidroksida, ada AlOH 3 kali, aluminium hidroksida, ada FeOH 3 kali, besi 3 hidroksida, CuOH 2 kali, tembaga 2 hidroksida. Nah, contoh dari elektrolit yang terakhir itu adalah garam. Garam di sini kalau dalam kimia bukan hanya garam dapur, tetapi garam itu adalah reaksi antara asam dengan basa. Jadi asam plus basa akan menghasilkan garam plus air. Contohnya kita misalkan tadi garam dapur, rumusnya NaCl. NaCl itu natrium klorida diperoleh dari asamnya HCl, basanya NaOH. Seperti itu ya. Contoh yang garam yang lain ada itu Na2SO4, natrium sulfat, CuNO3 2 kali, tembaga 2 nitrat, kemudian CaNO3 2 kali, kalsium nitrat, FeCl2, besi 2 klorida, KBr, kalium bromida, dan lain-lain. Untuk menandai dia itu garam, biasanya rumus kimia garam itu tidak ada H di depan dan tidak ada OH di belakang. Seperti itu ya, karena H sama OH akan menjadi airnya. Nah, garam ini kan bisa membentuk elektrolit yang kuat atau elektrolit yang lemah. Semua itu tergantung dari kekuatan asam dan basanya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kuat, itu akan membentuk elektrolit yang kuat. Tetapi kalau keduanya lemah, asam lemah, basa lemah, itu akan membentuk elektrolit yang lemah. Nah, hal seperti ini, materi seperti ini nanti kalian pelajari lebih lanjut di kelas 11. Contohnya seperti tadi NaCl, kan berasal dari HCl dengan NaOH. HCl asam kuat, NaOH basa kuat, berarti elektrolit kuat. Contoh garam yang bersifat lemah, misalnya Al2S3 berasal dari asam lemah H2S dengan basa lemah AlOH 3 kali. Jadi karena dua-duanya lemah, maka dia akan membentuk elektrolit yang lemah. Seperti itu ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Suatu larutan adalah penghantar listrik yang baik jika larutan itu mengandung A. air yang terionisasi, B. air yang merupakan penghantar listrik, C. elektron yang bebas bergerak, D. ion-ion yang bebas bergerak, E. elektroda yang merupakan penghantar listrik. Jawabannya yang mana? Penghantar listrik yang baik jika larutannya mengandung, iya D ya, ion-ion yang bebas bergerak. Tadi kan dikatakan kalau dia elektrolit, dia bisa diionkan, kalau non-elektrolit tidak bisa diionkan. Jadi ion-ionnya itu bebas bergerak ketika dilarutkan. Jawabnya D. Soal selanjutnya, lampu alat penguji elektrolit tidak menyala ketika elektrodanya dicelupkan ke dalam larutan asam cuka, tetapi pada elektroda terbentuk gelembung-gelembung gas. Penjelasan untuk keadaan ini adalah A. larutan asam cuka bukan larutan elektrolit, B. gas yang terbentuk adalah cuka yang menguap, C. asam cuka merupakan elektrolit kuat, D. sedikit sekali asam cuka yang terionisasi, E. alat penguji elektrolit rusak. Yang E nggak mungkin ya, alat penguji elektrolit rusak. Yang A, larutan asam cuka bukan larutan elektrolit. Nah, kalau dia bukan elektrolit atau non-elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Ini lampu tidak menyala tetapi gelembung gasnya ada. Berarti asam cuka merupakan elektrolit lemah. Kalau elektrolit lemah berarti terionisasi sebagian. Jawabnya yang pas adalah D. Soal yang ketiga, diagram berikut menunjukkan alat uji elektrolit. Zat berikut yang bila dilarutkan dalam air akan menyebabkan lampu menyala terang adalah, kalau lampunya menyala terang, tapi di situ tidak dijelaskan ya ada gelembung atau enggak, tapi kemungkinan besar itu adalah elektrolit yang kuat. Kita lihat yang A, alkohol tidak ya, non elektrolit. Yang B, gula pasir non elektrolit, urea juga non, garam dapur NaCl, iya itu jawabannya ya, garam dapur. Kemudian yang E, asam cuka encer, itu asam cuka adalah lemah, kemudian dia juga encer, pasti itu elektrolit lemah. Jawabnya D. Soal yang keempat, berikut ini adalah data pengujian beberapa larutan dengan alat uji elektrolit. Dari data di atas yang termasuk larutan elektrolit adalah, nah untuk elektrolit kan ada dua, elektrolit kuat dengan elektrolit lemah. Ciri-ciri yang kuat menyala terang, ada gelembung gas. Sementara untuk yang non elektrolit
tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Kita eliminasi aja yang tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Yang seperti itu pilihannya 2 dan 4. Jadi pilihannya yang ada 2 dan 4-nya salah. Yang A ada 2 salah, yang B nggak ada, yang C ada 2 salah, yang D ada 2 salah, yang E ada 4 salah. Maka jawaban yang benar adalah yang B, 1, 3, 5. 1 itu elektrolit kuat, ya kan, terang, ada gelembung gas. 3 redup, ada gelembung gas, lemah. 5 tidak menyala, ada gelembung gas juga lemah. Nomor 5, data percobaan daya hantar listrik air dari berbagai sumber adalah sebagai berikut. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kita lihat ada 5 jenis air, ada nyala lampunya, kemudian pengamatan lain berupa gas. Di situ gasnya semua ada ya, berarti kan semua itu elektrolit. Tapi kita lihat dia elektrolitnya kuat atau lemah. Nah, yang nomor 1 lampunya redup, berarti nomor 1 elektrolit lemah. Yang kedua redup juga lemah. Yang ketiga terang, elektrolit kuat. Yang keempat redup, lemah. Yang kelima redup, lemah semua ya, kecuali nomor 3. Kita lihat pilihannya yang A. A, air laut merupakan elektrolit kuat. Salah ya, yang elektrolit kuat itu air danau. Yang B, air suling bersifat non elektrolit. Dari yang 5 air itu tidak ada yang non elektrolit ya, salah. Yang C, semua air dari berbagai sumber itu bersifat elektrolit. Benar ya, walaupun ada yang lemah, ada yang kuat. Yang D, ada air yang bersifat elektrolit dan non elektrolit. Salah, nggak ada yang non elektrolit. Yang E, air sumur termasuk elektrolit kuat. Salah ya, yang elektrolit kuat tadi air danau. Maka jawabnya adalah C. Sekian dulu video dari aku. Untuk reaksi ionisasinya kita lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.